Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pembahasan analisis kebangkrutan dari PT Kimia Farma Tbk. Sebelum kita memasuki hasil pembahasan dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Clara Raditya Trinoto dengan NIM akhir 301, dan ada rekan saya, Sofia Erlita dengan NIM akhir 140, ada Francisca Dwi Cantina dengan NIM akhir 298, dan ada Zulfatus Sadia dengan NIM akhir 402. Oke, next. Sebelum kita masuki pembahasan lebih lanjut, sebelumnya ini ada beberapa hal yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada analisis pembangkrutan, yang ketiga ada analisis multivariate, dan yang keempat ada metode Z-score, dan yang kelima ada laporan keuangan, yang keenam ada analisis laporan keuangan. Untuk bagian 1 ada profil perusahaan. Jadi profil perusahaan dari PT Kimia Farma Tbk merupakan PT Kimia Farma Tbk ini merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Untuk itu, Kimia Farma telah hadir selama lebih dari 100 tahun sejalan dengan pembangunan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan di Indonesia. Saat ini, Kimia Farma dan grup usahanya memiliki jaringan sebanyak 10 pabrik, 1.234 outlet farmasi, 419 outlet klinik kesehatan, 72 outlet laboratorium, 8 optik, dan 3 klinik kecantikan. Untuk visi misi dari Kimia Farma ini sendiri, ada visinya menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegritas dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Dan untuk misinya, yang pertama melakukan aktivitas usaha di bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua ada mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellent didukung oleh sumber daya manusia profesional. Yang ketiga ada memberi nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Untuk value dari Kimia Farma ini ada akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN. Selanjutnya, untuk sejarahnya sendiri, di tahun 1817, Kimia Farma dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Chemical Handel Redcam & Co. Terus di tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi atau PNF Bhinneka Kimia Farma. Di tahun 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma. Di tahun 2001, PT Kimia Farma mengubah statusnya menjadi perusahaan publik atau PT Kimia Farma Persero Tbk. Di tahun 2017, Kimia Farma menjadi healthcare company. Di tahun 2017, Kimia Farma menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Di tahun 2019, Kimia Farma mengakuisisi PT Papros Tbk. 2020 terbentuknya holding BUMN Farmasi di mana Kimia Farma menjadi anggotanya. Di tahun 2022, unlock value anak usaha PT Kimia Farma Tbk yaitu PT Kimia Farma Apotek. Di tahun 2003, Kimia Farma menerbitkan obligasi wajib konversi atau OWK.
Di tahun 2024, Kimia Farma berfokus pada strategi penguatan fundamental bisnis perseroan. Baik, untuk bagian kedua itu ada analisis kebangkrutan. Jadi menurut para ahli, yaitu Rudianto, kebangkrutan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Dari pengertian para ahli tersebut, disimpulkan bahwa analisis kebangkrutan merupakan upaya untuk menilai apakah suatu perusahaan masih berada dalam kondisi keuangan yang sehat atau mulai mengalami kesulitan yang dapat mengarah pada kegagalan usaha. Secara teori, kebangkrutan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi diawali dari penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, melemahnya likuiditas, meningkatnya utang, dan menurunnya efisiensi penggunaan aset. Kondisi ini dikenal sebagai financial distress, yaitu tahap ketika perusahaan mulai mengalami tekanan keuangan sebelum benar-benar gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, analisis kebangkrutan sangat penting sebagai alat peringatan dini agar perusahaan, investor, maupun kreditur dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi sejak awal. Dalam praktiknya, analisis kebangkrutan biasanya dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Laporan ini kemudian diolah melalui berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Kemudian rasio solvabilitas dipakai untuk menilai seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan, sementara rasio aktivitas menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Jika rasio-rasio tersebut terus memburuk dari tahun ke tahun, maka teori keuangan menyatakan bahwa rasio kebangkrutan perusahaan semakin tinggi. Untuk memperkuat analisisnya, para ahli juga mengembangkan beberapa model prediksi kebangkrutan seperti Almat-Zekor, Zembaki, dan model logistik. Misalnya menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menghasilkan skor yang menunjukkan apakah perusahaan berada dalam kondisi aman, waspada, atau beresiko bangkrut. Kemudian Springate dan Zimwecki juga bekerja dengan prinsip yang serupa, yaitu memanfaatkan data keuangan untuk memprediksi kemungkinan kegagalan usaha. Hasil dari model-model ini tidak selalu berarti perusahaan pasti bangkrut, tetapi lebih tepatnya dipahami sebagai sinyal atau peringatan dini mengenai kondisi keuangan di perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan teori yang ada, analisis kebangkrutan merupakan bagian penting dalam menilai kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Analisis ini membantu mengidentifikasi gejala awal kesulitan keuangan, mengukur tingkat resikonya, serta menjadi dasar bagi pihak manajemen untuk pemilik modal untuk mengambil keputusan yang tepat. Semakin dini masalah keuangan terdeteksi, semakin besar peluang peluang perusahaan untuk melakukan perbaikan sebelum mengalami kebangkrutan yang sebenarnya. Lalu bagian selanjutnya, yaitu bagian 3 adalah analisis multivariat. Analisis multivariat adalah sekumpulan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan lebih dari satu variabel secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk memahami pola hubungan yang kompleks antar variabel dalam satu waktu, yang tidak dapat ditangkap dengan analisis satu variabel saja. Menurut Johnson dan Richard pada 2007, analisis multivariat adalah cabang statistika yang mempelajari pengamatan dengan lebih dari satu variabel respons secara simultan, sehingga memungkinkan pemahaman hubungan antar variabel dalam satu kerangka analisis. Tujuan dari analisis multivariat yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan antar variabel, lalu menyederhanakan data yang kompleks, membuat prediksi yang akurat, mengelompokkan data, dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu di bagian 4 yaitu metode Z-score. Metode model untuk memprediksi kebangkrutan telah dikembangkan, namun ada salah satu model multifaktorial yang cukup baik untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model tersebut adalah Altman Z-score, model atau skor kebangkrutan dari Altman.
Berikut adalah rumusnya, yang mana X1 adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. X2 merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. X3 yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan sebelum pembayaran bunga dan pajak. X4 merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri. Yang terakhir yaitu X5, yaitu rasio yang menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total aktivanya. Dalam arti, rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk mendapatkan laba. Menurut para ahli, Muhammad Musli, klasifikasi penilaian perusahaan yang sehat dan bangkrut berdasarkan model Altman-Zia Score adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Z lebih dari 2,99, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat. Jika nilai Z kurang dari 1,81, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, jika nilai Z di antara 1,81 sampai 2,99, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berada pada gray area atau daerah kelabu. Oke, selanjutnya untuk bagian laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Berikut adalah beberapa akun yang digunakan untuk menghitung analisis kebangkrutan menggunakan metode Z-score dari Altman pada periode 2023 hingga 2025. Berikut beberapa akun yang digunakan. Yang pertama ada aktiva lancar, kemudian hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, nilai buku total hutang, dan penjualan. Berikut adalah rumus multivariate go public untuk perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Kita akan mencari X1, X2, X3, X4, X5, dan ZI. X1 didapat dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 didapat dari laba ditahan dibagi total aset. X3 didapat dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 didapat dari nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. X5 didapat dari penjualan dibagi total aset. Sedangkan ZI didapat dari 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah X5. Berikut adalah hasil analisis multivariat PT Kimia Farma Tbk. Didapat ZI tahun 2023 adalah 0,7845, pada tahun 2024 adalah 0,1091, di tahun 2025 didapat 0,3087. Berikut adalah grafik Z-score-nya yang dari hasil tadi. 2023 menunjukkan sangat meningkat dan 2024 mengalami penurunan yang drastis. Sedangkan 2025 mengalami sedikit peningkatan. Berikut adalah analisis laporan keuangan. Pada tahun 2023, nilai ZI sebesar 0,7845. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang kurang baik karena nilai Z-score masih berada di bawah batas aman. Artinya, perusahaan memiliki potensi mengalami kesulitan keuangan atau risiko kebangkrutan. Meskipun demikian, kondisi tahun 2023 masih lebih baik dibandingkan tahun berikutnya karena nilai ZI relatif lebih tinggi. Faktor yang cukup membantu adalah nilai X4 dan X5 yang positif, sehingga perusahaan masih memiliki dukungan dari nilai pasar modal dan kemampuan menghasilkan penjualan. Pada tahun 2024,
Nilai ZI mengalami penurunan menjadi 0,1091. Penurunan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk dan risiko kebangkrutan meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya beberapa rasio seperti X3 dan X4 yang menggambarkan rendahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta melemahnya nilai pasar perusahaan dibandingkan kewajibannya. Tahun 2024 dapat dikatakan sebagai kondisi paling kritis dibandingkan tahun lainnya. Sedangkan tahun 2025 nilai ZI meningkat menjadi 0,3087. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi keuangan dibandingkan tahun 2024. Beberapa rasio seperti X4 dan X5 juga mengalami peningkatan yang menandakan adanya perbaikan pada nilai pasar perusahaan dan aktivitas penjualan. Namun, karena nilai ZI masih berada di bawah batas aman, perusahaan tetap dikategorikan memiliki potensi mengalami financial distress atau kebangkrutan. Dengan kata lain, kondisi perusahaan membaik tetapi belum sepenuhnya stabil. Berdasarkan hasil analisis Altman Z-Core menunjukkan bahwa nilai Z sebesar 0,78445 dan 0,1091 kemudian 0,3087 yang berarti perusahaan berada dalam kondisi finansial distress atau beresiko tinggi mengalami kebangkrutan karena berada di bawah batas yang aman yaitu sebesar 1,81, di mana kondisi ini dipengaruhi oleh nilai X1 dan X2 yang negatif, sehingga menunjukkan lemahnya modal kerja dan rendahnya kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba. Meskipun rasio X3, X4, dan X5 bernilai positif, kontribusinya belum mampu memperbaiki kondisi keuangan secara keseluruhan. Untuk mengurangi resiko kebangkrutan, perusahaan perlu melakukan perbaikan likuiditas dan modal kerja, meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas, memperkuat struktur permodalan, melakukan restrukturisasi utang, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala. Sekian penjelasan dari kami terkait analisis kebangkrutan pada perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Dari kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.